Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita harus mengucap syukur oleh karena pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bersama-sama berbakti walaupun melalui online. Kita harus mengucap syukur apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Dan kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita mendengarkan panggilan berbakti dari Ibrani 13 ayat 15. Sebab itu, marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Kita akan bersama-sama memuji nama Tuhan dengan satu pujian, seperti rusa rindu sungaimu. Hatiku ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Hatiku ku rindu menyembahmu. Mari kita akan masuk dalam doa pembukaan. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Roh Kudus. Kami mengucap syukur ya Bapa, oleh karena pada pagi hari ini kami masih diberikan kesempatan oleh Engkau untuk nafas kehidupan kami. Kami mengucap syukur untuk kesehatan yang Engkau berikan kepada kami. Dan kami mengucap syukur ya Bapa, oleh karena pagi hari ini kami masih diberikan kesempatan untuk kami boleh bersama-sama berbakti di rumah kami masing-masing. Bapa, kami mau serahkan ibadah kami ini ke dalam kuasa tangan Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan pasti akan pimpin ibadah online kami. Tuhan tutup bungkus hati dan pikiran kami sehingga kami boleh dengan sungguh-sungguh, dengan fokus, kami mau serahkan semuanya ke dalam kuasa tangan Tuhan hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Hanya di dalam saja kami telah berdoa dan mengucap syukur ya Bapa. Amin. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan dan persepuluhan kita kepada Tuhan dengan panggilan memberi. 2 Korintus 8 ayat 2. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Kini saatnya kita akan memberikan persembahan, persepuluhan, dan janji iman kita kepada Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara boleh memberikan persembahan tersebut melalui nomor rekening yang tertera di bawah ini. Dan kita akan bersama-sama memuji dengan satu pujian, Bapa, Engkau sungguh baik. Engkau sungguh
Bapak, Ibu, dan Saudara, kini saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Mari bersama-sama kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan kesungguhan hati kita. Tapi sebelumnya kita persiapkan hati dan pikiran kita kembali dengan satu pujian, Jangan Aku Dilalui. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Pagi ini kita mengucap syukur karena boleh kembali beribadah kepada Tuhan bersama-sama. Nah, pada pagi hari ini kita masih dalam satu tema bulan September, yaitu hidup baru di dalam Kristus. Kita akan berdoa bersama-sama. Bapa kami dalam kerajaan surga yang kami kenal di dalam Putra Tunggal-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus. Pada saat ini Tuhan kami bersyukur karena boleh kembali bersama-sama beribadah di pagi hari ini. Dan kami mengucap syukur karena Tuhan senantiasa memelihara kehidupan kami. Dan pada saat ini juga Tuhan kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Roh Kudus terus akan menyertai kami dan terus akan memberikan penjelasan kepada kami untuk setiap firman yang akan kami dengar bersama-sama. Urapi hamba-Mu juga Tuhan yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah apa yang Tuhan ingin sampaikan saja yang hamba-Mu nanti sampaikan juga. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, Mas Heri, suami saya itu punya hobi seperti katakanlah seperti pemulung ya, karena banyak barang yang dibuang orang gitu ya, yang sekiranya bisa dipakai itu biasanya dia lihat dan dia ambil gitu. Contohnya, tetangga saya itu membuang lemari yang memang lemari itu sudah rusak gitu ya, sudah rusak dan sudah kumuh. Tetapi dia bisa melihat ada cermin yang masih bagus di lemari itu. Jadi dia mengambil cermin itu dan kemudian cermin itu dibuatlah dari cermin itu kemudian membuat sebuah lemari atau meja rias untuk saya. Jadi tadinya lemari yang sudah tidak terpakai ini kemudian cerminnya diambil, kemudian cermin ini boleh menjadi barang yang baru, yang bagus, yang bisa dipergunakan lagi, bahkan berguna. Khususnya buat saya yang memang belum pernah punya meja rias. Dan pada saat itu saya senang sekali mendapatkan meja rias yang dia buat, karena buat saya itu meja riasnya bagus gitu ya. Nah, itu salah satu contoh, belum lagi hal-hal yang lain yang dia mungkin cari sesuatu yang bagus, kemudian dia pakai untuk dijadikan barang baru yang berguna. Nah, seringnya itu barang yang dia temukan itu akan dipakai untuk sesuatu yang baru gitu ya. Tidak dipakai yang lama lagi, tapi sesuatu yang baru. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara kasih Tuhan, kalau kita lihat seperti itu, Tuhan itu melakukan hal yang hampir sama kepada setiap orang, khususnya orang Kristen. Kita sebagai orang Kristen tadinya itu adalah orang yang sebenarnya juga harusnya sudah ada di tempat sampah gitu ya. Karena kita ini adalah orang-orang yang berdosa. Orang-orang yang naturnya dilahirkan dalam keadaan yang berdosa. Jadi apa yang kita lakukan semuanya itu kecenderungannya adalah berbuat dosa. Di hadapan Tuhan kita ini sebenarnya tidak layak sama sekali. Allah yang kudus,
tidak mungkin bisa bersama-sama dengan kita yang berdosa. Tetapi kemudian Tuhan Yesus dikirim ke dunia untuk menebus kita, membuat kita menjadi baru, membuat kita menjadi ciptaan yang baru, tidak lagi manusia yang kotor, yang penuh dosa, tetapi menjadi ciptaan yang baru oleh penebusan melalui penyaliban Dia. Nah, sehingga setiap orang Kristen yang sudah menerima Yesus, yang sudah ditebus oleh Yesus, seharusnya tidak lagi menjadi orang-orang yang sampah tadi, tetapi sudah menjadi ciptaan yang baru, sudah menjadi manusia yang baru. Nah, minggu ini, pagi ini, judul khotbah saya adalah mengenakan manusia baru, diambil dari Efesus 4 ayat 21 sampai 24. Mari kita membaca Efesus 4 ayat 21 sampai 24. Demikian firman Tuhan. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Paulus dalam suratnya tadi memberi nasihat kepada jemaat di Efesus dan juga kepada kita pada saat ini, bagaimana seharusnya hidup manusia yang sudah ditebus atau diambil dari sampah tadi oleh Kristus. Paulus memberi nasihat juga pada saat ini bahwa orang yang telah menerima Kristus dan telah menerima Dia seharusnya mengalami pembaharuan hidup. Yang pertama, kita melihat dari ayat yang ke-23. Yang pertama, supaya kamu dibaharui dalam roh. Jadi apa yang pertama-tama harus diperbarui? Yang pertama adalah pembaharuan di dalam roh kita. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tahu bahwa manusia diciptakan itu berbeda dengan hewan atau binatang, makhluk hidup yang lain. Kalau hewan, ada tubuh, ada nyawa, itu saja. Ada tubuh, ada nyawa. Kalau dia mati, ya sudah, gitu saja. Tetapi kalau manusia diciptakan, ada tubuh, ada nyawa, supaya kita hidup, dan ada roh atau jiwa. Nah, roh inilah yang selalu rindu mencari Sang Pencipta. Sejak manusia jatuh dalam dosa, roh kita ini ada di dalam cengkeraman dosa dan keinginan dan kecenderungan untuk berbuat dosa. Jadi sejak jatuh dalam dosa, ketika Adam jatuh dalam dosa bersama Hawa, manusia pertama itu jatuh dalam dosa, maka roh kita ini rusak. Kecenderungannya selalu berbuat dosa. Keinginannya berbuat dosa, perbuatannya cenderung berbuat dosa, pikirannya semuanya berbuat dosa. Nah, ketika seseorang menerima Kristus, ketika seseorang ditebus oleh Kristus, dia menjadi ciptaan yang baru. Nah, itu ada di dalam 2 Korintus 5 ayat 17. Nah, sebagai ciptaan yang baru, maka kita seharusnya memiliki roh yang baru pula. Pembaharuan roh sangat penting, sebab untuk dapat berhubungan dengan Allah, kita memang perlu roh yang baru. Allah yang kudus harus dijumpai dengan roh yang kudus, roh kita yang kudus. Ketika manusia jatuh dalam dosa, kita tidak dapat menjumpai Allah. Karena Allah yang kudus, kita berdosa, roh kita berdosa. Tetapi ketika
kita sudah diselamatkan, sudah dikuduskan oleh Kristus, maka kita mempunyai roh yang baru yang membuat kita bisa berjumpa dengan Allah yang kudus. Tuhan Yesus berkata bahwa Allah itu roh dan barang siapa menyembahnya harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Satu-satunya yang dapat membenarkan dan menguduskan roh kita hanya melalui Yesus Kristus. Jadi kita harus bersyukur karena kita telah dipilih oleh Tuhan, ditebus oleh Kristus sehingga kita bisa berhubungan dengan Allah karena roh kita sudah diperbarui. Nah, apa bukti bahwa seseorang yang sudah diciptakan baru dan rohnya telah diubahkan? Buktinya apa bahwa seseorang itu mempunyai roh yang sudah diperbarui? Buktinya bahwa seseorang itu mempunyai roh yang telah diperbarui adalah adanya selalu kerinduan untuk berjumpa dengan Kristus, untuk bersekutu dengan Allah. Di hatinya itu selalu ada Yesus. Di pikirannya selalu ada Kristus. Dia dorongannya kuat sekali untuk selalu bersekutu dengan Yesus. Selalu ingin memuji Tuhan, selalu ingin membaca firman Tuhan, selalu ingin berdoa, bersekutu dengan Tuhan. Dan itu tidak dibuat-buat, karena rohnya lah yang mendorong dia seperti itu. Nah, kalau kita sudah diperbaharui di dalam Yesus, maka cirinya itu sebenarnya seperti itu. Kita selalu ingin berdoa, kita selalu ingin berjumpa dengan Yesus, selalu ingin memuji Dia, ya. Nah, Paulus adalah bukti yang sangat nyata di dalam Alkitab orang yang diubah. Dulu dia sangat membenci Kristus, bahkan dia menganiaya orang-orang Kristen, sangat kejam, membunuh bahkan. Tapi kemudian setelah dia diperbaharui oleh Tuhan, kehidupannya sangat kita bisa lihat bahwa kehidupannya semuanya diserahkan kepada Tuhan. Dia mengasihi Kristus melebihi dirinya sendiri. Dia rela mati untuk Kristus. Dia menyerahkan hidupnya seluruhnya kepada Kristus. Nah, apakah Bapak, Ibu, dan Saudara pernah melihat orang yang seperti ini, yang begitu selalu rindu kepada Tuhan? Di dalam setiap kehidupannya dia selalu menyertakan Tuhan. Itu karena rohnya memang mendorong dia seperti itu. Karena rohnya sudah diperbarui. Nah, saya sendiri melihat itu di dalam kehidupan ibu saya. Nah, ibu saya ini memang juga bukan orang Kristen tadinya. Dia bahkan rajin sholat dan sebagainya, tidak suka dengan orang Kristen, pembenci. Tapi kemudian Tuhan memanggil dia, Tuhan memenangkan ibu saya, sehingga ibu saya bertobat. Nah, kemudian dia menjadi seorang pengikut Kristus yang sangat luar biasa. Saya sebagai anaknya bisa melihat seperti itu. Dia berkunjung ke orang, dia mengabarkan Injil, karena dia merasa dia dimenangkan dan dia merasa bersuka cita. Dia ingin sampaikan itu juga kepada orang lain. Bahkan sampai pada saat sakit beliau itu semua dia tetap bercerita tentang Tuhan dan dia rindu untuk berjumpa dengan Tuhan, sehingga ketika beliau dipanggil oleh Tuhan, saya yakin dia justru bersuka cita karena dia bertemu dengan Yesus yang sangat dikasihinya itu. Nah, itulah orang yang diperbaharui rohnya. Nah, sekarang kita melihat diri kita masing-masing. Apakah kita mempunyai kerinduan seperti itu? Karena itu adalah salah satu ciri roh yang sudah diperbaharui. Ataukah kita justru malas? Ataukah kita tidak pernah melakukan hal-hal yang rohani atau menghindari? Nah, kita bisa menilai itu masing-masing dalam kehidupan kita sampai di mana pembaruan roh kita ini. Ya. Jadi itu yang pertama, bahwa roh kita diperbaharui. Ketika kita menjadi ciptaan yang baru, kita sudah menerima Kristus, maka yang pertama yang diperbaharui adalah roh kita. Yang kedua, pembaharuan di dalam pikiran. Di ayat
23 ini dikatakan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Sebenarnya Bapak Ibu dan Saudara yang dikasih Tuhan, dalam bahasa aslinya antara roh dan pikiran ini tidak dipisahkan, roh dan pikiran. Ini itu jadi satu. Sebenarnya kalau diterjemahkan seharusnya seperti ini. Supaya kamu dibaharui di dalam roh pikiranmu. Di dalam roh pikiranmu. Mengapa tidak dipisah? Karena memang roh dan pikiran ini tidak bisa dipisahkan. Bila roh kita diperbaharui, maka pikiran kita otomatis juga akan dibaharui. Bila diubahkan, pikiran kita juga otomatis diubahkan. Tidak mungkin seseorang yang rohnya sudah diubah, tetapi pikirannya masih jahat. Tidak mungkin. Atau sebaliknya, tidak mungkin seseorang yang rohnya masih jahat, tapi pikirannya rohani. Tidak mungkin. Jadi roh dengan pikiran itu biasanya berjalan sejajar. Tapi kita bisa sebenarnya melihat itu juga tidak apa-apa. Tapi yang di sini kita bisa melihat bahwa memang dalam pikiran itu kita juga penting untuk diperbaharui. Sangat penting untuk menyerahkan pikiran ini kepada Kristus. Karena melalui pikiran ini kehidupan kita digerakkan. Cara seseorang berpikir menentukan cara dia bertindak. Cara seseorang berpikir menentukan cara dia bertindak dan mengambil keputusan. Pikiran juga mempengaruhi cara pandang seseorang. Ya, pikiran yang selalu diselubungi dengan hal-hal yang negatif, yang jelek, yang jahat gitu ya, akan selalu memandang segala sesuatu di sekitarnya dengan mata yang negatif. Jadi pikiran yang memang diselubungi sesuatu, aura yang negatif, maka dia memandang segala sesuatu di sekitarnya adalah hal yang jelek juga. Mungkin Bapak, Ibu, dan Saudara semua pernah berjumpa dengan orang yang selalu bersungut-sungut, yang selalu menyalahkan keadaan di sekitarnya. Tidak puas dengan segala sesuatu, melihat orang itu selalu negatifnya. Melihat orang selalu dengan pikiran yang jelek. Jadi kalau orang itu, misalnya saya melihat seorang yang cantik gitu ya, maka yang saya keluarkan kalau saya punya pikiran yang masih jelek, maka yang saya lihat itu bukan saya bilang, "Wah, cantik sekali ya," tapi saya selalu melihat kekurangan orang itu. "Iya sih cantik, tapi..." Nah, jadi melihat hal yang jelek gitu ya, daripada yang positif gitu. Nah, orang-orang yang sering melihat segala sesuatu dengan negatif, hidupnya itu biasanya agak suram ya, karena melihat segala sesuatu itu tidak memuaskan dan itu sangat mempengaruhi kehidupannya, sukacitanya. Di matanya semua jelek, pemerintah jelek, tetangga jelek, kehidupan siapa jelek, semuanya tidak ada yang benar kecuali dirinya sendiri. Nah, orang yang sudah diperbarui oleh Kristus, maka dia mengalami pembaharuan di dalam pikirannya juga. Cara pandangnya dia juga harus berubah seperti cara pandang Kristus. Kalau yang baik dibilang baik, kalau yang jelek dibilang memang jelek. Bisa melihat sesuatu itu dengan kebenaran. Nah, kita bisa melihat waktu Paulus berbicara kepada jemaat di Filipi demikian. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Jadi, manusia atau orang Kristen seharusnya memikirkan hal-hal yang
Baik, memikirkan hal-hal yang sedap didengar, yang manis, yang adil, yang mulia. Ya, itu semua yang patut kita pikirkan sehingga kehidupan kita menjadi cerah karena tidak diliputi oleh kesuraman. Jadi ada pembaharuan isi pikiran orang yang sudah mengenal Tuhan Yesus. Orang Kristen harus memiliki pikiran serupa dengan bagaimana Kristus berpikir. Kira-kira pikiran Kristus seperti apa sih? Kalau kita berkata bahwa saya nggak tahu pikiran Kristus seperti apa, seharusnya kita bisa melihat di dalam Injil, Alkitab, bagaimana Tuhan Yesus berpikir, bagaimana Tuhan Yesus melihat. Dia selalu melihat penuh dengan belas kasihan kepada orang-orang. Dia tidak pernah menuntut balas. Ajaran-ajarannya kita sudah tahu semua. Ya, bagaimana pikiran dan perasaan Kristus. Ya, seperti yang Paulus katakan, milikilah pikiran dan perasaan Kristus. Jadi sekarang Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian dikasih Tuhan, bagaimana kita, saudara dan saya saat ini? Bagaimana yang ada di dalam pikiran kita itu seperti apa? Apakah sudah mengalami pembaharuan di dalam pikiran kita? Kita sendiri yang menilai. Sudah di mana tingkatnya? Kalau kita mengatakan bahwa kita orang Kristen, seharusnya ada pembaharuan. Sudah ciptaan yang baru, ada pembaharuan. Dulu saya seperti apa, sekarang saya seperti apa. Gitu ya. Sekarang kita yang ketiga, kita melihat hal yang ketiga. Dalam ayat 23. Supaya kamu dibarui di dalam roh dan pikiranmu, ayat 24, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Orang yang sudah menerima Tuhan Yesus itu harus menanggalkan manusia lama dan mengenakan manusia baru. Nah, mengenakan manusia baru ini sebenarnya penggabungan dari pembaharuan roh, pembaharuan pikiran, dan kemudian mengenakan manusia baru. Menarik, sangat menarik di sini bahwa Paulus menggunakan istilah menanggalkan di ayat 24, di ayat 22, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama. Kemudian di ayat 24, dan mengenakan manusia baru. Menarik bahwa istilahnya adalah menanggalkan, kemudian mengenakan. Apa yang biasanya digunakan kata ini? Menanggalkan dan mengenakan. Itu biasanya pakaian ya, pakaian. Sesuatu yang dikenakan dalam diri kita dan biasanya pada umumnya itu adalah pakaian. Ya. Menanggalkan pakaian dan mengenakan pakaian. Kita bisa melihat di sini. Pakaian kita menunjukkan tampilan kita. Dan di sini artinya adalah perilaku kita. Ketika kita masih berada dalam atau mempunyai roh yang lama yang masih memikirkan keduniawian dan pikiran-pikiran yang tadi yang sudah katakan ada yang jahat dan sebagainya suram, maka pakaian yang kita kenakan itu adalah otomatis pakaian lama, manusia lama. Jadi yang ditunjukkan pasti manusia lama. Apa itu? Itu adalah perilaku kita yang kelihatan, yang keluar itu. Pikiran kita, roh kita itu lama, maka pakaian kita atau baju kita mengenakan manusia lama. Dan itu adalah perilaku kita. Perilaku kita masih yang lama, kedagingan kita masih serupa dengan dunia ini. Tetapi dikatakan di sini bahwa ketika kita sudah diperbaharui roh kita dan pikiran kita, maka hidup dalam diri kita adalah Kristus, roh Kristus. Maka kita harus mengenakan manusia baru, mengenakan baju, mengenakan manusia baru. Artinya bahwa kehidupan kita, perilaku kita itu harus menjadi perilaku yang berbeda. Berbeda, harus
lain dengan waktu kita menjadi manusia lama. Nah, untuk menjadi manusia baru, kita tidak bisa mendobel pakaian itu. Artinya kita masih tetap mengenakan pakaian lama, kemudian kita juga lagi pakaian baru. Tidak bisa. Yang lama itu sudah berlalu, artinya sudah ditanggalkan, yang baru sudah datang, yaitu manusia baru kita pakai dan semua orang bisa melihat bahwa kita berbeda mengenakan manusia baru. Perilaku kita harus sesuai dengan Kristus yang ada di dalam diri kita. Pasti kita semua sudah pernah mendengar bahwa orang Kristen seharusnya menunjukkan Yesus di dalam kehidupan setiap hari. Nah, apakah kita sudah menunjukkan Yesus di dalam diri kita setiap hari? Atau malah kita malu kalau disebut sebagai orang Kristen? Atau takut gitu ya? Karena ada banyak ancaman mungkin. Sehingga kita menyembunyikan identitas kita. Jangan, kita harus justru memancarkan kehidupan kita dengan manusia baru kita. Paulus berkata, aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup. Tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah. Dan seterusnya. Jadi kita memang masih hidup di dalam daging. Tetapi sudah berbeda karena hidup kita sudah berisi roh yang baru dan pikiran kita juga sudah berisi yang baru, yaitu iman di dalam Kristus. Sehingga meskipun kita masih hidup di dalam daging, tetapi keinginan daging itu tidak menguasai kehidupan kita. Kita masih hidup di dalam daging, tetapi keinginan daging itu tidak berkuasa penuh, tidak berkuasa di dalam diri kita, tidak memperbudak kita. Di dalam Galatia kita sudah pernah melihat itu, Galatia 5 ayat 20, di mana di situ banyak daftar perbuatan daging telah nyata. Ya, di situ banyak daftarnya, percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, pemecah belah, perselisihan, iri hati, dan sebagainya. Nah, itulah perbuatan daging atau perbuatan manusia lama kita. Jadi ketika kita manusia baru, memakai manusia baru, maka itu semua harus berlawanan. Yang tadinya perselisihan, mungkin menjadi pendamai. Iri hati, kita menjadi orang yang baik, sabar, dan sebagainya. Yang menilai diri kita sendiri. Nah, kita tidak boleh lagi menjadi serupa dengan dunia ini. Kita harus mengalami pembaharuan budi. Karena kita sudah diubahkan. Nah, saya sendiri, Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih Tuhan, saya kalau menengok ke belakang, saya sebenarnya merasa malu dengan Tuhan ya, dengan diri sendiri. Mengapa? Karena dulu saya itu, walaupun saya juga sudah menjadi orang Kristen, tetapi kehidupan saya dulu masih suka, yang pasti saya ingat adalah saya itu sering marah gitu ya. Marah, pikirannya masih egois gitu. Tapi kemudian setelah Tuhan memperbarui kehidupan saya menjadi lebih sabar. Lebih bisa melihat orang itu dari pandangan, sudut pandang yang seperti tadi katakan, orang itu gitu ya. Jadi oke, lebih sabar. Kita semua tahu kelemahan diri kita masing-masing. Nah, apakah kita sudah bisa melihat bahwa ada pembaharuan di situ? Kita tidak boleh tetap sama atau bahkan malah sekarang jadi lebih jelek gitu ya. Jangan sampai hal itu terjadi. Kita harus makin seperti Kristus. Karena sebenarnya itulah cita-cita semua orang Kristen. Nah, jadi pembaharuan di dalam Kristus itu mungkin ada yang pelan-pelan. Karena mungkin sudah lama sekali hidup dalam dosa, kemudian dia bertobat, dia perlu pelan-pelan. Tetapi ada perubahan yang memang dilakukan, yang harus dilakukan
cepat, dengan segera. Jadi perubahan ada yang pelan-pelan tetapi lebih sering harus dilakukan dengan segera sebelum iblis diberi peluang untuk menggoda. Ya, jadi kalau itu bisa lebih baik pembaharuan itu sebaiknya lebih baik itu cepat gitu ya, langsung segera gitu. Supaya iblis tidak menggoda atau menyeret kita kembali kepada perbuatan yang lama. Jadi iman kepada Kristus memang menuntut perubahan yang sifatnya radikal. Itulah sebenarnya yang dinamakan pertobatan. 180 derajat perpalingan. Dari lama kepada yang baru. 180 derajat itu artinya sebenarnya perubahan atau pertobatan. Jadi sekarang Bapak Ibu dan Saudara yang kasih Tuhan, mari kita sama-sama melihat kembali pada diri kita masing-masing. Sudahkah roh kita diperbaharui yang ditandai dengan kerinduan kita untuk selalu bersekutu dengan Tuhan? Apakah saat teduh kita berjalan? Apakah kita membaca firman Tuhan? Jangan itu dipaksa, karena itu bukan sesuatu untuk dipaksa, itu dorongan dari Roh Kudus. Kemudian yang kedua, apakah pikiran kita sudah diperbaharui yang ditandai dengan cara pandang kita kepada dunia ini, kepada orang-orang di sekitar kita. Ya, apakah kita melihat dengan positif? Satu-satunya cara pandang kita yang disebut negatif adalah dosa. Kita harus memandang negatif dengan dosa. Kita harus sangat memandang negatif dosa. Dan yang ketiga, apakah kita sudah menanggalkan manusia lama kita dan mengenakan manusia baru, yaitu meninggalkan perbuatan daging. Ya, meninggalkan perbuatan daging dan melakukan perbuatan-perbuatan yang Tuhan inginkan bagi kita. Mari kita berdoa dan biarlah ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Bapa kami dalam Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena kami sudah mendengarkan dan sudah belajar firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini boleh menggugah kami, untuk kami boleh menilik hati kami masing-masing. Seberapa jauh kami sudah diperbarui, seberapa jauh kami bisa melihat bahwa Tuhan sudah mengangkat kami, sudah menebus kami, sehingga kami boleh mengenakan manusia baru dan kami ingin memuliakan Engkau Tuhan melalui kehidupan kami. Roh kami, pikiran kami, dan perbuatan kami. Kami ingin memuliakan nama Tuhan karena Engkau sudah memperbarui kami, sudah menebus kami. Ampuni Tuhan, apabila masih ada kelemahan-kelemahan di dalam kehidupan kami, untuk kami boleh mengikuti Engkau. Kami tahu Tuhan ada banyak proses, ada banyak godaan, gangguan, tapi kami percaya bahwa Tuhan akan menolong kami, Roh Kudus akan menolong kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita mengucap syukur atas firman Tuhan yang baru saja kita dengarkan. Semoga saja firman yang baru saja kita dengarkan tidak hanya didengar saja, tetapi boleh kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita akan meresponi dengan satu pujian, Roh Kudus Kau hadir di sini. Kau
Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan karena pada pagi hari ini kami sudah menyelesaikan ibadah kami. Biarlah Tuhan apa yang kami lakukan sepanjang ibadah ini boleh menyenangkan hati Tuhan, boleh menjadi persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Dan biarlah ketika kami memuji nama Tuhan, ketika kami mendengarkan kebenaran firman-Mu, kami sungguh-sungguh boleh memberikan itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapa, pada saat ini Tuhan kami ingin bersama-sama menyerahkan bangsa dan negara kami Tuhan. Engkau tahu khususnya virus corona yang luar biasa ini Tuhan, yang makin besar, yang makin banyak menelan korban. Ya Tuhan, kami sebagai manusia merasa takut dengan terjadinya wabah ini ya Bapa. Kami berdoa Tuhan supaya pemerintah segera mendapatkan vaksin ini dan mendistribusikan supaya semua orang yang sakit boleh mendapatkan vaksin ini dan mereka boleh sembuh. Kami berdoa Tuhan saat ini saudara-saudara kami yang saat ini sedang mengalami sakit karena wabah ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan menolong supaya mereka pun boleh disembuhkan dan mereka boleh dipulihkan lagi. Kami juga terus berdoa Bapa supaya warga negara yang lain boleh patuh pada aturan dan protokol kesehatan supaya virus ini tidak semakin menyebar kemana-mana. Tuhan, kami tahu memang Engkau mempunyai rencana, tapi kami juga tahu bahwa kami harus mempunyai hikmat untuk kami boleh patuh pada setiap nasihat atau aturan yang diberikan oleh pemerintah bangsa kami untuk menekan lajunya penyebaran wabah ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya dan yakin bahwa wabah ini boleh segera berakhir dan kami boleh beraktivitas seperti biasa kembali. Terima kasih Bapak, pada saat ini kami juga terus berdoa untuk pembangunan di gereja kami. Kami bersyukur karena sampai saat ini pembangunan boleh terus berjalan dengan baik dan bersyukur untuk lantai atas yang terus juga dikerjakan dengan baik. Kami berdoa supaya pembangunan ini boleh berjalan dengan lancar dan semuanya boleh selesai nanti pada saatnya, dan kami terus berdoa supaya saatnya nanti kami boleh kembali bersama-sama beribadah. Kami berdoa untuk tim pembangunan, kiranya Tuhan terus beri hikmat kepada tim pembangunan supaya boleh melakukan pembangunan ini dan mengatur segala sesuatunya dengan baik. Kami berdoa juga untuk para tukang yang sedang bekerja, kiranya Tuhan juga melindungi mereka. Bapak, kami juga berdoa untuk pergumulan kami untuk mendapatkan gembala sidang, kiranya Tuhan juga menolong supaya ada gembala sidang yang baru yang Tuhan pilihkan bagi kami, yang Tuhan antarkan bagi kami, supaya boleh memimpin kami menjadi teladan kerohanian bagi kami, untuk kami boleh beribadah bersama-sama. Terima kasih Tuhan, dan kami saat ini juga berdoa untuk seluruh jemaat-Mu, Gereja Baptis Indonesia Mekarsari, apapun yang saat ini sedang dipergumulkan ya Tuhan, Tuhan akan mendengar, Tuhan akan memberikan jalan keluar apabila ada hal-hal yang sedang mereka doakan. Kami berdoa bila ada yang sakit, Tuhan tolong Tuhan sembuhkan supaya mereka boleh pulih seperti sedia kala. Dan juga apabila ada yang saat ini sedang bergumul mengenai hal-hal yang lain, mungkin mengenai ekonomi, mungkin mengenai studi, mungkin mengenai pekerjaan, kiranya Tuhan juga menyertai, juga Tuhan akan memberikan jalan keluar yang terbaik yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan berpisah, kami akan melanjutkan segala aktivitas kami. Kami percaya Tuhan akan melindungi kami, dan biarlah kami selalu memuliakan nama Tuhan di dalam setiap langkah kehidupan kami. Pertemukan kami kembali Tuhan pada minggu yang akan datang, supaya kami boleh bersekutu, beribadah bersama-sama kembali kepada Engkau. Ampuni dosa dan kelemahan kami Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.
hari ini selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita semua. Amin.